power of giving itu adalah suatu anugerah. Karena kita bisa memberi karena kita ada. Kita ada ilmu, kita ada kemampuan, kita ada keinginan. Itu semua adalah menurut saya anugerah. Menurut saya, giving itu adalah esensi dari kemitraan, di mana adalah ekspresi fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang berkepribadian. Nah, dan giving itu adalah it's a beautiful things, you know. Sebab pada saat kita dilahirkan di dunia ini, ditiupkan rohnya oleh Sang Pencipta, sebenarnya esensi dari giving itu sudah tertanam di dalam jiwa kita, di dalam ruh kita. Dan itu adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup di alam semesta ini. Karena tanpa giving, rasanya hidup ini ya bukan sebuah kehidupan. Menarik memang kalau melihat kata the power of giving. Ada dua kata kunci nih gitu. Yang pertama adalah giving, yang kedua adalah power. Kalau giving itu berarti kan memberi ya gitu. Kalau menurut saya sih kalau memberi berarti kita menyampaikan sesuatu yang kita sudah punya. Kalau dari giving. Kalau power, kalau kita bicara soal power, dari pengalaman saya, ketika kita memberikan sesuatu yang kita punya kepada orang lain, sebetulnya kita sedang menumbuhkan dan mengeluarkan power untuk internal, untuk eksternal, dan untuk society kita. Ya, jadi kalau kita lihat power kayak apa sih yang bisa muncul dari internal? Ya, pada saat kita memberikan sesuatu, kita merasa memiliki banyak hal. Artinya ada feeling of abundance di situ. Kemudian dengan adanya feeling keberlimpahan itu, kita bisa memahami sebetulnya siapa kita, apa yang menjadi arti dalam kehidupan kita. Kita jadi ngerti value kita tuh apa gitu, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, dan bisa kita bagikan kepada banyak orang. Kemudian dari situ akan muncul sebuah rasa bersyukur kepada Tuhan, dan ketika rasa bersyukur itu kita lakukan terus-menerus, kita akan jadi dekat dengan Tuhan. Nah, power kepada internalnya, kalau kita lakukan itu, lama-kelamaan kita jadi orang yang penuh syukur, rendah hati, selalu punya empati terhadap orang lain, dan bisa merespek, menghargai kebutuhan-kebutuhan dari orang lain. Saya kira itu sebuah power yang besar untuk seorang manusia gitu ya. Rasa keberlimpahan, bersyukur, dan akhirnya kita menemukan meaning dari kehidupan kita itu apa. Buat eksternal atau orang yang berinteraksi dengan kita, itu juga merupakan sebuah power. Yaitu pada saat kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, secara otomatis kita juga bisa berhubungan dengan nyaman kepada orang lain. Sehingga powernya adalah orang lain juga jadi nyaman sama kita gitu. Yang muncul adalah relasi yang enak antara kita dengan orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Dan untuk society, saya kira ini sebuah power yang besar sekali kalau kita selalu memiliki kemampuan untuk berbagi gitu ya, untuk the power of giving ini. Karena apa? Kita jadi saling mendukung satu sama lain, saling tolong-menolong. Dan kalau itu dilakukan dalam sebuah society, maka society itu akan tumbuh terus-menerus menjadi lebih baik. Jadi balik lagi, the power of giving itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa yang menumbuhkan diri kita, menumbuhkan orang-orang di sekitar kita, tapi juga menumbuhkan lingkungan dan society yang kita miliki pada saat ini. Kita mungkin hanyalah seseorang bagi dunia, tapi bagi orang lain mungkin saja kita adalah dunia bagi mereka. Memberi juga adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia. The power of giving atau kekuatan memberi ini adalah sebuah hubungan simbiosis dari dua belah pihak, baik bagi yang diberi maupun bagi yang memberi. Bagi yang diberi tentu saja menghadirkan sebuah harapan, membawa kebahagiaan, membawa rasa syukur, rasa dicintai, dan lain sebagainya. Tapi bagi yang memberi, ini juga banyak membawa manfaat dan kebaikan. Bukan hanya rasa bahagia, energi yang positif, tapi juga dengan memberi, kita mendapat kesempatan untuk memberi dampak bagi orang lain dan juga membawa makna bagi hidup kita.
buat saya ya nggak mesti, nggak harus gitu. Memberi itu bukan sebuah keharusan. Kalau memberi ya memberi aja. Jadi pada saat kita memberi, kita melakukannya dengan tulus hati lah ya, nggak ada tekanan, nggak ada sebuah paksaan gitu ya. Memberi itu menurut saya adalah sebuah hal yang sangat natural gitu ya, apa adanya. Memang kita sebagai manusia dan makhluk sosial, kita saling memberi, karena memberi itu menjadi sebuah kebutuhan pada saat kita melakukan sebuah kegiatan memberi, lantas kita merasakan happiness di dalam diri kita. Lama-kelamaan kita jadi memiliki kebutuhan untuk terus-menerus memberi kepada orang di sekitar kita. Nah, pada saat kita merasakan happiness itu, sebetulnya tanpa sengaja, tidak langsung, itu juga menimbulkan perasaan happy dari orang-orang yang kita beri gitu kan. Jadi sebuah tindakan yang dua belah pihak gitu. Resiprokal ya. Jadi saya kasih ke happiness pada orang lain merasakan happiness, dan orang lain akhirnya memberikan happiness juga buat saya gitu. Itulah kenapa memberi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kemudian juga kalau kita bicara soal memberi, kita sedang passing the blessing. Kita mendapatkan banyak sekali berkat gitu ya dari Tuhan, melalui Tuhan sendiri tentunya, atau melalui orang-orang sekitar kita, melalui alam semesta. Kita dapetinnya gratis gitu. Nah, maka kita juga passing those blessing kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi itu menurut saya kenapa memberi menjadi sebuah kegiatan yang sangat membahagiakan untuk kita sebagai makhluk Tuhan. Apa yang bisa diberikan? Sebetulnya apa aja sih bisa kita berikan? Syaratnya kita udah punya duluan gitu. Jadi kita hanya akan bisa memberi sesuatu yang kita sudah punya. Teman-teman bisa memberi uang, bisa memberi waktu, bisa memberi ilmu, atau yang paling mudah adalah memberikan senyuman kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi syaratnya tadi, kita sudah punya dulu. Makin kita berkelimpahan terhadap sesuatu yang sudah kita miliki, makin mudah kita memberikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya kalau senyum deh gitu ya. Kalau kita memang sudah memiliki happiness di dalam diri kita merasa nyaman dengan diri kita, maka kita dengan mudah akan tersenyum kepada orang lain. Tapi kalau kita belum memiliki kebahagiaan dan kenyamanan itu di dalam diri kita, ya nggak mudah kita memberikan sesuatu yang bentuknya senyum itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kalaupun akhirnya kita harus berikan, nanti jadinya nggak tulus gitu, nggak keluar dengan mudah dari diri kita. Intinya adalah yang bisa kita berikan adalah sesuatu yang sudah kita miliki. Makin banyak kita punya, itu yang lebih mudah kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Menurut saya, memberi adalah ekspresi dari cinta. Nah, memberi ini atau ekspresi ini baru bisa diberikan kalau kita punya atau kalau kita memiliki. Misalnya, kita ingin memberi uang, tapi kita tidak punya uang, maka kita nggak bisa memberi. Kita ingin memberi waktu, tapi kita tidak punya waktu, nggak bisa juga. Kita ingin memberi cinta, sementara kita tidak punya cinta, bagaimana kita bisa memberi? Dan banyak hal yang lainnya. Nah, masalah memiliki ini pun bisa kita bahas. Memiliki ini artinya kita memiliki banyak, baru kita bisa berbagi, atau kita menyadari kalau kita memiliki, maka kita bisa berbagi, atau kita merasa bahwa oke, saya sudah cukup, maka saya ingin memberi. Nah, terus kemudian siapa sih yang harus kita beri? Pertama tentu diri kita sendiri. Oh no, sebelum kita beri, kita kenapa mesti giving? Kenapa mesti memberi? Ya memang nowadays adanya situasi yang sangat demanding seperti ini, rush on the go, apalagi ditambah dengan situasi pandemi, kayaknya seems that ngapain sih mesti repot spending extra effort untuk giving? No one give us, why should give others? As I told you, giving is a natural law and is a beautiful experience. Dan rasa ingin memberi itu adalah esensi atau wujud dari rasa cinta, di mana rasa cinta itu adalah pemberian atau personifikasi dari hadirnya Tuhan ke dalam diri kita dan di dalam hidup kita ini. Itu kenapa kita memberi, kenapa giving. Jadi giving itu emang udah ada gitu di dalam diri kita, tinggal gimana kita mengembangkannya.
Setahu aku gitu ya, dan aku rasainnya gitu. Dan itu juga jadi dasar aku berhubungan dengan Raras dan juga dengan sahabat-sahabat hati aku yang lainnya. Memberi itu tidak melulu kita memberi itu berupa materi. Kita bisa juga memberi atensi, perhatian, senyuman, atau hanya dengan mendengarkan saja. Saya rasa itu sudah kita berbagi kasih. Mendengarkan teman kita yang kesusahan, mendengarkan sahabat kita yang gembira, yang dia mau bagi kegembiraannya kepada kita. Nah, itu udah suatu sharing. Kita bisa berbagi kepada siapa saja sebanyak-banyaknya yang bisa Anda bagikan. Sebanyak-banyaknya yang bisa Anda bagikan tentu saja sesuai dengan kompetensi kita. Untuk itu kalau kita masih berada di level basic, ya kita tentu saja hanya bisa berbagi di level basic. Jadi kita harus mengembangkan diri kita terus, sehingga kita bisa lebih banyak membantu orang lebih banyak lagi. Misalnya kita berada di level basic, kita tidak bisa membantu di level yang advance. Mengapa? Karena pengetahuan kita belum bisa sampai sana untuk bisa kita bagikan. Itu makanya kita harus terus bertumbuh, kita harus terus belajar, kita harus terus memekarkan diri kita meskipun di tengah kemelut hidup kita. Nah, kita harus bertumbuh di mana saja, kita harus memekarkan diri kita. Kita harus bertumbuh bersama dengan keluarga, dalam karir kita, dalam komunitas kita. Ini penting sekali karena apa? Diri kita sendiri. Sering kita melupakan diri kita. Kita sering taken for granted terhadap diri kita. Bahkan kesadaran nafas kita aja seringkali kita lupakan. Kita tidak sadar bahwa kita itu bernapas, dan napas itu adalah giving dari Tuhan kepada diri kita. Sebab kalau kita nggak dikasih giving nafas dari Tuhan, tentu kita nggak bisa bicara seperti gini. Pastinya dong. Sesudah kita sadari nafas, kita bersyukur bahwa kita masih bernapas, kita sadari bahwa kita itu harus mempunyai manfaat buat orang lain. Jadi kita udah melakukan pada diri kita kesadaran, kita melakukan kebaikan-kebaikan pada diri kita, istirahat yang cukup, makan yang sehat, olahraga yang teratur, berpikiran yang jernih. Jernih itu appropriate ya, sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Artinya bukan baik atau positif dari terms of relatively, tetapi secara umum, secara makhluk sosial. Tentunya kita ingin memberi kepada keluarga kita. Paling contoh adalah kepada anak. Saya belajar banyak mengenai giving di alam semesta ini dari lingkungan sekitar alam saya. Waktu itu saya memelihara burung parkit dari 2 kemudian menjadi 30. Kandangnya bukan terpaksa sih, saya berikan rooms buat mereka untuk supaya mereka bisa mempunyai dunia sendiri, dunia parkit, dan itu ada di bagian dalam rumah. Nah, seringkali saya mengamati bagaimana si ibu burung itu benar-benar taking care terhadap si anak burung. Diloloh, kemudian juga disapi, diajarin naik, kemudian diajarin terbang. Belajar saya dari kucing. Bagaimana pada saat melahirkan mereka sangat protektif terhadap anak-anaknya, kita nggak boleh pegang. Kalau dipegang ya sudah, kemudian jadi ada hukum alam dari si kucing, dan kemudian tidak mau lagi dia sapi. Jadi kita terhadap anak pastinya udah nggak hitung-hitungan lagi giving. Kita udah nggak mikir, walaupun kita merasa sudah memberikan baik, tapi tetap saja namanya kita masih ada kurangnya sebagai orang tua. Nah, kita juga harus menyadari bahwa arti dari giving itu adalah memberikan suatu ruang pada mereka untuk juga paham bahwa kebutuhan mereka apa. Jadi bukan sekedar aku kan udah giving sama kamu nak, terus kamu harusnya terima aku dong sebagai ibu kamu. Enggak. Dengan giving itu, the power of giving itu, kita jadi satu sama lain saling berinteraksi. Juga kepada suami, juga kepada orang tua, juga kepada sahabat,
juga kepada makhluk sosial yang lainnya. Misalnya seperti saat ini, saya aktif di kegiatan mengajar napi berkebun untuk warga binaan. Yayasan kami itu mempunyai kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan kami sudah 5 tahun ini menjadi mitra untuk mengembangkan terapi healing horticulture agar mereka bisa menurun tingkat agresivitasnya dan terbukti 30%. Nah, ini kontak dengan alam ini kan adalah bagian dari giving. Dunia ini ada karena the power of giving. Itu yang saya maknai. Tentu juga harus ada pihak yang mau menerima yang kita berikan. Kalau tidak, ya nggak bisa terjadi. Karena nggak semua mau kita berikan juga rupanya. Jadi harus ada timbal baliknya. Misalnya kalau kita mau memberikan sesuatu tuh kepada siapa? Kepada siapa aja juga bisa ya. Kita lagi jalan-jalan di jalanan lalu ketemu orang. Saya teringat saya pernah disapa orang yang saya tidak kenal. Lalu kita hanya memberikan dia senyuman saja. Itu udah sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kita bisa memberi kepada siapa aja, kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi buat saya yang paling penting kita memberikan kepada diri kita dulu gitu. Kayak tadi saya katakan ya teman-teman ya, kalau kita mencintai diri kita, kita sering memberikan senyum kepada diri kita sendiri, maka dengan mudah kita memberikan kepada orang lain. Kemudian kepada orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua kita, kakak adik, itu dulu kalau menurut saya. Setelah itu bisa kepada lingkungan yang lebih luas. Karena saya selalu percaya ya, apa yang ada di internal itu akan terproyeksikan kepada eksternal gitu. Jadi kalau teman-teman itu kaya raya di dalam diri sendiri, teman-teman juga memberi banyak kepada orang-orang terdekat di dalam keluarga teman-teman, of course dengan mudah itu akan terproyeksikan kepada lingkungan di sekitar teman-teman. Jadi teman-teman tidak mudah untuk memberi banyak kepada banyak orang di sekitar teman-teman kalau internalnya teman-teman juga nggak tercukupi. Saya punya suatu pengalaman tentang berbagi kasih. Oh iya, pekerjaan saya sehari-hari itu adalah merangkai. Saya guru merangkai ikebana. Saya belajar banyak dari tumbuh-tumbuhan. Karena kalau saya mau ngajar itu, saya harus pakai bahan-bahan dari kebun saya ya. Jadi saya suka potong pohon-pohon saya. Nah pohon-pohon itu kalau kita potong, dia itu tambah bagus, tambah subur, jadi cepat suburnya. Jadi menurut saya kalau sama juga seperti kita berbagi. Jangan takut kita menjadi rugi, kita menjadi habis, kita bagi-bagi orang. Tidak. Selama kita dikasih berkat, kita bisa, kita boleh berbagi. Itu yang saya pelajari dari tanaman itu. Secara alamnya dia itu sudah begitu. Sebanyak apa memberi, sebanyak mungkin yang bisa kita berikan. Sebanyak mungkin yang bisa kita bagikan. Kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Jangan sampai salah sasaran. Kepada yang membutuhkan loh ya. Contohnya, kita berikan nasihat kepada orang yang tidak membutuhkan nasihat, maka jadi sia-sia. Kita beri misalnya makanan tapi sudah kenyang, maka ya akan jadi sia-sia makanannya. Kita memberikan obat kepada orang sehat misalnya, maka obat itu tidak berguna seperti itu. Maka kita berikan kepada memang orang-orang yang membutuhkan sebanyak mungkin yang bisa kita bagikan. Nah, soal kita bagikan, ini ada catatan khusus. Catatan khusus misalnya, saya ingin membagikan skill saya ingin membagikan pengetahuan saya ingin membagikan saya sebagai leader, misalnya saya ingin berbagi kepemimpinan misalnya seperti itu. Apa yang bisa saya berikan misalnya. Nah, sebuah catatan adalah saya harus bertumbuh, saya harus terus bertumbuh untuk saya bisa memberi lebih banyak lagi, untuk saya bisa berbagi lebih banyak lagi. Karena apa? Contohnya misalnya, saya ingin berbagi pengetahuan atau skill. Kalau saya pengetahuannya masih basic, maka saya hanya bisa berbagi untuk basic.
maka saya harus belajar untuk naik ke level intermediate. Maka saya bisa berbagi untuk di level intermediate. Saya tidak bisa berbagi untuk yang di advance. Nah, untuk itu saya perlu menumbuhkan diri saya perlu belajar juga, saya perlu untuk terus bertumbuh, untuk terus bergerak maju. Untuk apa? Untuk supaya saya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Semakin saya kaya dalam pengetahuan, semakin saya bisa berbagi pengetahuan lebih banyak lagi. Semakin saya memiliki banyak hal, semakin saya growing up, semakin saya bertumbuh dan berkembang, maka saya bisa membantu orang lebih banyak lagi. Saya bisa mempunyai kesempatan untuk memberi dampak lebih banyak lagi, dan saya bisa memaknai hidup saya sendiri dengan lebih banyak lagi. Bagaimana caranya giving? Bagaimana caranya giving? Secara alami aja, secara natural. Kita bisanya kasih senyum, ya senyum. Kita bisa kasih makanan, kasih makanan. Kita bisanya kasih doa, walaupun orang itu mungkin tidak menyukai kita. Kita berdoa agar mereka diberi rasa cinta, diberi rasa syukur, sehingga juga bisa mencintai balik lagi. Kapan? At any time. Karena Tuhan memberikan nafas, giving us nafas itu setiap detik. Kenapa kita nggak kasih kebaikan dari diri kita setiap detik juga? Di mana? Di mana aja, kapan aja, berapa banyaknya, sebanyak-banyaknya yang bisa kita berikan kepada siapapun yang bisa kita anggap atau bukan. Menurut aku ya kepada siapa aja, tanpa berpikir mereka, saya udah kasih kok kamu nggak kasih lagi, saya udah baik sama kamu tapi kenapa kamu nggak baik. Kita nggak usah berpikir gitu, ya udah kasih aja. Kayak Tuhan memberikan nafas, apa pernah mereka bilang, kamu udah nggak beribadah kepada saya, kamu sudah melanggar larangannya, saya berhentiin nafas 1 detik, kan kayak gitu. Jadi the power of giving itu adalah platform dari kehidupan di dunia ini. Dan kita jangan sampai kehilangan rasa giving itu. Satu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah betapa pentingnya kita memberi tanpa ekspektasi. Atau kata lainnya adalah kita memberikan dengan tulus. Ketika kita memberi tanpa ekspektasi, kita memberi saja. Tetapi ketika kita memberi dengan ekspektasi, yang terjadi adalah ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, kita jadi kecewa. Maka memberi itu ujungnya nggak jadi happiness gitu. Jadinya bisa kesel, bisa kecewa, bisa bahkan marah, dan akhirnya sesuatu yang negatif terjadi di dalam diri kita. Maka memberi itu nomor 1 adalah fokus kepada tujuan dari memberi itu. Kalau teman-teman mau memberi aja, udah, nggak usah berharap apa-apa dari situ. Nah, itu teorinya ya, gampang ya. Tapi pada saat dipraktekkan tidak semudah itu. Karena secara natural, saya kira semua manusia ketika melakukan sesuatu biasanya ada ekspektasi atau ada harapan dari apa yang dia lakukan. Nah, dalam memberi, saya mengingatkan teman-teman untuk lepaskan itu. Gitu. Fokus aja kepada tujuan memberi. Saya ada satu pengalaman tentang berbagi kasih ini. Pada suatu hari, saya ingin memberi hadiah kepada seseorang. Karena saya itu senang membuat craft. Waktu itu saya mau membuat sesuatu bunga yang terbuat dari bahan. Saya tanya dia, kamu suka warna apa? Jadi tentu kan harus yang dia suka dong warnanya ya. Oke. Lalu dia jawab pertanyaan saya itu dengan ketus. Saya mau warnanya ini, detailnya ini, dia sebutkan. Kombinasinya harus ini, bunganya harus ini dan itu dan sebagainya, panjang lebar. Waktu itu saya sangat kecewa. Saya pikir ini orang gimana sih? Saya kan mau kasih ya. Kok begitu tanggapannya? Tapi akhirnya saya berpikir kembali. Oh, ini rupanya suatu pemberian dari Tuhan nih. Suatu pembelajaran bahwa ternyata di dunia ini ada orang yang modelnya macam ini. Supaya kita belajar melihat, jangan kita ikut seperti itu. Jadi kita harus banyak menghargai orang. Bagaimana menghargai orang, bagaimana orang sudah dengan tulus mau kasih kita, ya
kita jawab seperti itu tentu kan tidak manis, tidak enak. Jadi saya anggap itu adalah suatu pelajaran buat saya. Tapi saya ada satu lagi pengalaman tentang berbagi kasih ini, yaitu dengan guru saya. Guru saya ini waktu itu umurnya sudah 89. Dia sendirian ya, dia tidak berkeluarga. Dia itu ulang tahun. Waktu itu saya ajak teman saya, diantaranya ada murid-murid saya, untuk nengok dia. Kita waktu itu berempat. Nah, teman yang saya ajak ini tidak kenal sama sekali dengan guru itu. Lalu kita makan bersama, kita bawa kue, kita bawa makanan sedikit di sana. Kita kumpul, kita ngobrol. Sangat sederhana sekali, tapi saya lihat guru saya itu senang sekali. Dia benar-benar terharu saya waktu itu melihat dia ya. Dia sederhana sekali, dia tulus banget menerima kasih dari kami itu. Waktu saya mau pulang itu dia peluk saya erat-erat. Dengan pelan dia bilang, terima kasih. Saya sempat tercengang, terharu. Saya tidak kasih apa-apa menurut saya. Kita hanya datang menjenguk, hanya membawa sedikit makanan. Tetapi dia menerimanya begitu luar biasa. Dengan wajah yang begitu tulus, dia begitu senang sekali. Saya merasa itu adalah hadiah buat saya justru. Hadiah dari Tuhan bahwa saya dikasih kesempatan untuk melihat seseorang yang begitu sederhana, diberikan sesuatu yang sederhana, begitu tulus menerimanya. Setelah peristiwa itu, seminggu kemudian, ternyata beliau dipanggil Tuhan. Itu adalah pertemuan kami yang terakhir. Jadi peristiwa itu sangat berkesan sekali di hati saya. Dan saya selalu teringat dengan beliau yang begitu sederhana. Dan saya belajar dari beliau bagaimana kita harus menghargai seseorang. Jadi dengan berbagi kasih ini, the power of giving ini menurut saya begitu luar biasa. Menurut saya dengan kita sharing, lebih banyak kita memberi, kita akan dapat lebih banyak lagi. Itu yang saya alami. Nah, pengalaman yang paling unik adalah saya pada waktu itu sakit panas, demam tinggi, kira-kira 39 derajat, tapi saya udah janji saya harus ngajar di rumah tahanan 3 Raksa, jauhnya minta ampun. Sekretaris saya sama teman-teman saya bilang, udahlah kamu nggak usah berangkat aja karena kamu nggak bisa jalan. Tapi saya udah janji saya harus ngajar, saya harus bertemu dengan mereka, saya harus bertemu dengan teman-teman warga binaan itu yang times to times kalau ketemu tuh seperti mereka punya hook terhadap kita. Saya nggak tega. Dan akhirnya saya dipapah masuk mobil sambil udah nggak bisa berpikir apa-apa, saya jalan aja diantarin sama supir dan beberapa teman. Dan apa yang terjadi? Pelan-pelan saya turun dari mobil. Sesudah sampai di sana, saya berusaha betul untuk meyakini bahwa saya sudah janji dengan mereka dan saya ingin memberi yang terbaik yang saya berikan walaupun saya sakit. Dan ternyata lambat laun panas saya menurun, kemudian saya bisa jalan, dan pada saat saya mengajar mereka, saya tiba-tiba lupa bahwa saya sakit. Dan pulang dari situ, Masya Allah, saya sehat 100% dan tidak perlu minum obat lagi. Dan kejadian itu nggak sekali sih, berkali-kali. Nah, jadi the power of giving itu extraordinary, dahsyat banget. Dan kita harus memelihara dari detik ke detik untuk bisa selalu menjaga giving to others, to ourselves, to universe. Masih ingat di awal tadi bahwa the power of giving itu digerakkan oleh cinta. Nah, begitu juga saya merasa sangat dicintai Tuhan dengan banyak pribadi dan peristiwa
dengan keluarga, dengan sahabat, kerabat, dengan komunitas, dengan organisasi, dengan pekerjaan, dengan karir saya merasa sangat dicintai oleh Sang Pencipta. Untuk itu saya tergerak untuk berbagi melalui pekerjaan, melalui tugas perutusan saya. Salah satunya ada pengalaman yang menarik, yaitu waktu klien saya pesan bunga kepada saya untuk dikirimkan kepada sahabatnya yang sedang di ICU, yang saya tidak tahu ternyata mereka sedang berkonflik. Singkat cerita, bunga yang dikirimkan ini melelehkan hati sahabatnya, sehingga setelah dia sembuh, mereka kembali berteman, kembali bersahabat, dan mereka punya kesaksian bahwa gara-gara bunga yang dikirimkan itu meluluhkan persahabatan yang sempat bersih tegang. Apa yang saya lakukan adalah saya memberikan added value terhadap bunga saya, memberikan nilai tambah tentu saja selain dengan cinta, tapi saya tahu bahwa ini akan diberikan kepada yang sakit, maka saya memberikan sesuatu sentuhan yang unik di sana dengan talenta yang saya miliki. Nah, waktu saya memberikan itu, saya memberikannya dengan tulus, memberikannya dengan bahagia tentu saja, karena saya tahu itu akan dikirimkan kepada sahabatnya yang sedang sakit, ikut berdoa juga semoga cepat sembuh. Nah, waktu saya mendengarkan cerita, mendengarkan kesaksian, saya diberi ucapan terima kasih ya Mbak Raras, karena bunga yang dikirimkan ini sudah membantu kami bersahabat kembali. Kami yang sekian tahun tidak berbicara, kami berbicara kembali gara-gara bunga yang dikirimkan. Nah, saya merasakan hal yang luar biasa yang saya rasakan, dan saya mendapatkan meaningful, mendapatkan arti dan makna dalam diri saya, karena dengan gerakan yang saya lakukan itu bisa membuat orang lain berbahagia. Saya merasa lebih berbahagia. Ada cerita yang lain lagi. Suatu hari saya diberi jambu oleh ibu saya. Lalu saya tanya, ini jambunya dari mana? Oh, ini saya dikasih tetangga. Lalu ibu saya cerita gitu, tapi ini lucu sekali gitu. Kenapa lucunya, Bu? Karena pohon jambu ini sebetulnya bukan pohon jambunya. Pohon jambu ini adalah milik tetangganya, tapi daunnya itu dia rimbun ke tempat ngelewatin pagernya tetangganya. Nah, si pemilik pohon ini merasa, aduh maaf ya, karena pohon ini rimbun sampai ke area tetangganya itu, maka lebih baik kami akan pangkas gitu kan. Terus karena mengganggu gitu kan, oh nggak apa-apa, nggak usah, biar saya aja yang siram setiap hari, biar saya aja yang membersihkan daun-daun yang berguguran di situ. Terus apa yang terjadi, pohonnya kalau dilihat dari depan, begitu saya lewat di rumahnya, itu lucu sekali. Di bagian pemilik pohon tidak ada daunnya, tapi di bagian tetangganya itu penuh bercabang dan penuh dengan daun, penuh tumbuh subur gitu, disiram oleh tetangganya gitu. Jadi tetangganya setiap hari dia ikut siram. Lucunya, bagian yang rimbun itu bukan hanya tempat burung-burung setiap pagi bisa berbunyi, tapi juga bisa menghasilkan buah. Nah, waktu berbuah lebat, tetangga yang baik hati ini, dia panen jambu katanya, diberikan kepada pemilik pohon yang dipotong karena daunnya mengganggu berserakan gitu. Jadi mereka bahkan tidak punya daun di sana, hanya pohonnya tumbuh di perbatasan pagar rumah mereka. Begitulah salah satu cerita unik dari The Power of Giving. Saya punya pengalaman ketika saya memberikan sesuatu dengan tulus hati kepada seseorang, gitu ya. Dan ketika dia tidak melakukan hal yang baik kepada saya sebagai imbalan, gitu ya, mending kalau nggak terima kasih, tapi kemudian dia menjahati saya, gitu. Maka saya jadi mulai hitung-hitungan tuh. Aduh, waktu itu kan saya udah kasih banyak ya sama dia, udah kasih waktu, kasih materi, kasih perhatian, kok dia jahat ya sama saya gitu. Nah, saya lupa bahwa sebetulnya pada saat memberi harusnya saya fokus kepada
memberi saja. Nah, dalam perjalanannya saya pelan-pelan tersadarkan gitu ya, ternyata saya salah fokus gitu. Dan pengalaman itu membuat saya jadi belajar bahwa pada saat memberi, sebelum kita memberi, mari kita fokus kepada memberi itu sendiri, supaya akhirnya apa yang terjadi dalam proses memberi atau the power of giving ini adalah sesuatu yang positif untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita, bukan sebaliknya. Itu sih menurut saya. Terima kasih sudah bersama kami. 4 Lucy dalam The Power of Giving. Saya Lucy Wahyudi. Saya Lucy Kusman. Saya Lucy Ismail. Dan saya Lucia Raras. Semoga rantai berbagi ini dapat terus bergulir, Menjadi inspirasi untuk sebuah gerakan Membagi kebaikan bagi semua. Karena sharing is caring. Dadah! Dah.